Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita. Karena siang hari ini kita masih diberkati, masih diberikan kesehatan. Dan tadi pagi aku nggak buat videonya karena aku lagi edit yang satu video semalam belum selesai. Jadi aku buatnya hari ini siang hari. Dan kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapak untuk hari ini, Bapak untuk siang hari ini. Engkau bangunkan kami Bapak hingga sampai siang hari ini. Kami masih sehat Bapak, kami diberkati oleh kasih setiamu. Bapak terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami lebih dekat kepadamu. Bapa di sorga, ajari kami juga Bapa supaya kami dapat mengerti, melakukan turut kehendak-Mu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video sebelumnya tentang siapa yang diselamatkan, itu yang part 116. Jadi siapa yang diselamatkan. Kalau kalian mau tahu siapa yang diselamatkan, kalian lihat videonya sebelum video ini ya. Kita akan lanjutkan firman Tuhan. Ayatnya Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Jadi lagi-lagi tentang hari Sabat di sini. Hari Sabat sebenarnya itu diadakan untuk manusia, ya, tetapi bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan, hari Sabat yang kudus, hari Sabat yang suci. Ibaratnya itulah hari perhentian kita, karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari Sabtu, kita berbakti kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat, poinnya bukan hari Sabat itu lebih penting daripada manusia itu sendiri. Yaitu kitanya, manusianya yang lebih penting. Karena seperti di sini, pada saat Yesus diundang makan di rumah salah seorang dari ahli-ahli Taurat ini, kemudian kan semuanya memperhatikan Tuhan Yesus. Pada saat itu ada orang yang sedang sakit busung air. Perutnya besar ya. Aku pernah mengalami dibilang busung air lah ya, karena banyak cairan di perutku pada saat yang kanker itu ya. Karena sudah uncontrol dia punya cairan, jadi udah menyebar kemana-mana ya. Dan perutku itu semakin lama semakin membesar karena cairan itu semakin lama semakin banyak, semakin menumpuk di perutku. Jadi aku nggak bisa makan, sampai aku pun makan satu kacang aja nyangkut di sini, cuman satu kacang ya. Jadi sehari-harinya aku cuman waktu itu minum jus, smoothie, karena kan langsung bisa ditelan ya, langsung masuk ya. Tapi kalau makanan yang agak keras gitu, mungkin susah dia, apa sih namanya itu, kayak jatuh ke dalam pencernaan kita atau perut kita. Jadi nyangkutlah di sini kacangnya itu. Lama gitu baru dia, tapi masih terasa dia kayak nyangkut-nyangkut dia satu harian itu. Jadi karena si cairan itu sudah sampai ibaratnya mungkin ke atas dia, sampai kadang-kadang jalan itu kayak berat gitu. Rasanya kayak orang hamil. Aku belum pernah hamil, tapi kalau aku kasih tahu sama temanku, itu kan udah kayak orang hamil ya, berat terus kayaknya perutnya itu sesak gitu. Tapi sebenarnya bukan hamil. Jadi memang cairan itu yang menumpuk di perut. Dan akhirnya setelah dicek-cek kan ada kanker di indung telurku. Tetapi puji Tuhan, aku senang sekali kalau sampai sekarang Tuhan menyertai aku, memberikan aku kesehatan. Dan pada saat kalian di sana juga mengalami yang namanya sakit ya, ataupun apapun masalah kalian, cepat-cepat datang kepada Tuhan karena dialah sumbernya. Jadi di sini kali ini lagi tentang hari Sabat ya. Hari Sabat itu sebenarnya dibuat untuk manusia,
bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau kita baca pada saat penciptaan, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya lah pokoknya. Dan pada hari yang ketujuh, hari Sabat, hari Sabtu, Tuhan Yesus berhenti menguduskannya, dan sampai pada saat ini firman Tuhan tetap sama, di mana kita berbakti. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau telah bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh, hari Sabat Tuhan, engkau berbakti kepadaku. Tetapi pada saat Yesus datang ke dunia ini, lagi-lagi Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lagi-lagi Tuhan Yesus melakukan pada hari Sabat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus melakukan keuntungan sendiri? Apakah Tuhan Yesus melakukan untuk dirinya sendiri? Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal, yaitu menyembuhkan orang sakit. Itu namanya berbakti pada hari Sabat. Karena kembali lagi Tuhan sudah bilang, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan hanya kita berbakti secara ke gereja, bukan hanya kita berbakti datang ke gereja, ke rumah ibadah, dan sebagainya. Tetapi hari Sabat itu adalah hari suci di mana kita menyenangkan hati Tuhan, di mana kita melakukan firman Tuhan. Apa aja sih melakukan firman Tuhan itu? Apakah hanya pergi ke gereja aja? Setelah keluar dari gereja, kita melakukan dosa. Apakah kita setelah di gereja itu kita cukup di situ aja? Kan enggak. Setelah kita dari gereja, keluar dari gereja, kita harus tetap menjadi anak Allah, anak Tuhan, anak Bapa kita, anak Yesus Kristus, yang memang menjadi pelaku firman. Jadi, mau pulang dari gereja kek, mau nggak pulang dari gereja kek, tetap kita anak Dia. Karena apa? Karena perlakuan kita sama seperti Dia. Jadi, baik kita setiap hari Sabat ke gereja, ataupun kita nggak ke gereja karena kita menolong orang, karena kita membantu orang, itu sama saja dengan yang namanya berbakti pada Tuhan, berbakti pada hari Sabat. Karena lebih penting manusia itu. Kalau manusia itu nggak penting, Tuhan nggak turun ke bumi ini. Tuhan nggak mau mati di kayu salib, menebus dosa manusia, memperdamaikan kita dengan Bapa kita. Nggak mau, bakalan nggak ada, ibaratnya skenarionya Tuhan itu nggak bakalan ada sampai sejauh itu kalau kita nggak penting. Tapi karena kita penting, dan karena besarnya kasih Bapa itu kepada anaknya, kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, supaya kita nggak binasa. Karena setelah Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu jatuh ke dalam dosa, kita itu nggak ada layak-layaknya. Kita itu kotor, kita penuh dengan dosa. Makanya bumi ini penuh dengan dosa. Ibaratnya udah terikat dengan dosa karena dari nenek moyang kita. Karena dosa dari nenek moyang kita ini, kita itu udah kayak nggak layak. Bukan kayak lagi, udah nggak layak sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke bumi ini, yaitu adalah jelmaan Bapa itu sendiri. Dia menjelma menjadi manusia, yaitu dibilang anak Allah. Makanya dia mati di kayu salib hanya untuk kita, manusia yang berdosa. Hanya untuk kita, manusia berdosa. Tidak untuk siapa-siapa. Jadi karena begitu kita pentingnya sama Tuhan itu, sama Bapa kita itu, Dia mau rela mati di kayu salib. Dia mau rela untuk menebus dosa kita. Dia mau mengangkat beban dari diri kita sendiri, mengangkat semua dosa kita. Jadinya Dia yang angkat semua, Dia yang tanggung, supaya kita bebas. Makanya kalau masih ada orang lagi yang nolak-nolak, padahal Tuhan Yesus itu bukan mau ngambil hartanya, Tuhan Yesus bukan mau ngambil jabatannya, Tuhan Yesus juga nggak minta uangnya. Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita. Tapi si setan nggak suka. Dia memperdayai semua manusia untuk melakukan kebohongan, untuk memanipulasi, supaya kita itu sama seperti si iblis itu. Makanya segala macam orang-orang di luar yang belum lahir di terang, atau mungkin belum kenal kebenaran, dia selalu mencari itu namanya pembenaran, bukan cari kebenaran. Tadi aku baru dapat, karena aku ada komen salah satu Bapak Muhammad KC yang dia menjadi Kristen. Terus aku bilang, puji Tuhan, haleluya. Kemudian dijawab sama ada komen, dia bilang, Yesus itu kan bukan Tuhan, dia aja berdoa katanya. Coba lihat di Markus 6 ayat 46. Jadi aku baca tadi di situ, Yesus berdoa pada saat sama murid-muridnya itu. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Terkadang seperti ini deh. Kenapa poin-poinnya itu selalu cari yang pembenaran? Kenapa nggak cari kebenaran?
Kalau kita mencari kebenaran, kebenaran itu pasti kita temukan. Tetapi kalau kita cari pembenaran sampai kapanpun, kebenaran itu tidak akan pernah datang kepada kita. Kita tidak akan pernah menjumpai yang namanya kebenaran itu. Karena awalnya itu kita udah cari yang namanya pembenaran terus. Padahal kalau kita baca dari Alkitab itu, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau orang yang sudah membaca itu benar-benar. Dan satu lagi, harus minta Roh Kudus juga untuk menuntun kita, membimbing kita, supaya kita dimampukan mengerti. Karena kalau kita membaca firman Tuhan atau Alkitab tanpa kita minta tuntunan Roh Kudus, sampai kapanpun juga kita nggak akan ngerti. Apa bedanya kita sama orang-orang yang lain yang hanya menghafal-hafal ya, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya, apa tujuannya. Jadi percuma. Karena kita jadi Kristen ini bukan hanya hafal-hafal aja, enggak. Bahkan kita pun bisa menghafal, bahkan kita pun bisa membaca dan mengerti, karena kan ditranslate Alkitab itu ya. Tetapi kalau kita nggak melakukannya, itu pun tidak baik. Dan Tuhan tidak berkehendak kepada kita, tidak disenangkan hati Tuhan. Karena kita ini harus menjadi pelaku, melakukan firman Tuhan. Itulah yang namanya pengikut Kristus. Itulah Kristen sejati, kita bilang. Jadi aku hanya mendoakan buat orang yang mengkomen di komenku ya, pada saat aku ada mengomentari video dari Pak Muhammad KC itu, karena mungkin saudara itu belum dipilih Tuhan juga, bisa jadi belum mendapatkan kebenaran itu. Karena seperti aku bilang tadi, dia harus mencari kebenaran itu, jangan pembenaran. Sampai kapanpun kalau dia mencari-cari namanya pembenaran, dia nggak akan jumpa kebenaran. Kecuali kalau dia memang iblis itu sendiri, dalam artian memang itulah kerjaan dia gitu. Tetapi satu hal, pada saat nanti akhir zaman ya, kalau dia benar-benar tadinya, siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih gitu. Kemudian pada saat Yesus datang, dijemput sama dia, baru dia bilang, oh benar berarti Yesus itu adalah Tuhan. Ya udah terlambat. Dia udah pasti akan ke neraka bersama iblis. Karena dia selama hidupnya udah ditegur, sudah dikasih tahu firman, juga ditolak-tolak. Jadi udah habis waktunya, waktu setan sudah finish, kemudian dia mau, yaitu tadi seperti orang yang mengetuk pintu. Tuhan, Tuhan bukakan, katanya. Aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau segala pembuat kejahatan. Di sanalah engkau tempatnya, di neraka, di mana gertakan gigi dan penderitaan, kesakitan di sana. Bahkan lebih sakit daripada hidup di dunia ini. Kemudian aku mau baca juga yang tadi lanjut, bagaimana Tuhan Yesus lagi-lagi menyembuhkan pada hari Sabat. Di sini dikatakan juga bahwasannya hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi sampai Tuhan mengatakan seperti ini ya, pada saat dia diperhatikan sama orang si Farisi ini, sampai dia mengatakan pertanyaan sama mereka, apakah diperbolehkan untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Kemudian mereka diam, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang busung air itu, perutnya yang udah buncit itu, dia sembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pulang, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka lagi di sini ya, di ayat 5, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Jadi poinnya itu adalah esensi. Esensi itu hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Memang benar hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan, hari kudus, di mana kita berbakti. Dalam tanda kutip itu artinya kalau tidak terjadi sesuatu hal sebelum kita ke gereja, contohnya ya, di jalan kita jumpai orang yang membutuhkan pertolongan kita. Entah dia jatuh, entah dia kecelakaan atau apa, setidaknya kita pasti tolongin dia dulu. Seperti aku bilang sebenarnya juga, kalau misalnya di Indonesia ini sama seperti di Eropa ya, contohnya juga mungkin aku nggak tahu pasti bagaimana, tapi yang pasti aku buatlah di Eropa ini ya, kalau ada orang kecelakaan ya, misalnya jatuh atau apa, karena orang-orang di sini semua memakai asuransi, kita itu tidak takut bawa dia ke rumah sakit, nelpon polisi, nelpon ambulan, kita nggak takut. Kenapa? Karena pada saat dia kejadiannya itu kecelakaan atau separah apapun, kita nggak takut karena bukan kita dituntut biayanya. Karena itu semua biaya akan nanti ditagihkan ke asuransi. Paling ya kita nanti dapat akan resiko, tapi itu nggak sebesar semahal apapun yang tanpa
tanpa asuransi. Jadi kenapa di sini itu kita di sini semuanya itu tertata. Seperti aku bilang, memang nggak semuanya sempurna, tetapi poin-poinnya, inti-intinya, kalau ada apa-apa, misalnya kejadian sama orang-orang di sini, orang Belanda, orang penduduk di sini, kita nggak takut ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak mintain tanda tangan, nggak mintain deposito, nggak mintain uang dulu. Dia cuman ditolong dulu, setelah nanti mungkin pasiennya sudah sadar atau bagaimanapun, ya sudah bisa berkomunikasi, barulah ditanya nomor asuransinya. Ataupun kalau memang pasien nggak sadar, nanti kan dilihat ada misalnya identitasnya, itu nanti semuanya udah online. Nanti bisa dicek, dia sudah pasti ada asuransi. Karena semua orang yang ada di sini itu ada asuransinya. Itu peraturannya sudah ada dari pemerintah. Jadi memang pemerintah buat peraturan itu supaya melindungi semua orang-orang yang ada di sini. Karena apapun bisa terjadi, kita nanti 5 menit kemudian terjadi apa-apa. Jadi kalau untuk ke rumah sakit itu nggak sampai kayak dulu, ya waktu kasus bapakku kecelakaan itu, karena harus ada ini dan itu, tapi itu nanti ya mungkin aku akan cerita pada saat waktunya udah tepat pengalamanku. Karena itulah, bapakku terlambat jadinya ibaratnya pertolongan karena harus ada uang lah dan sebagainya. Jadi itulah maksudku di sini juga perumpamaan itu, bagaimana kita sudah digaransi sama Tuhan. Jadi kalau kita pun mau hidup, mau mati, kita tetap selamat. Kata Tuhan, kalau kau hidup sampai aku kedatangan yang kedua kali, tapi kau hidup di dalamku, kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi kalau kau mengalami namanya kematian, tapi kalau di dalam Tuhan matinya, ya, itu adalah keuntungan. Karena pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita bersama-sama dengan Dia masuk kerajaan sorga itu. Jadi kembali lagi diingatkan bagi kita yang berhari Sabat, ingat hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia itu untuk hari Sabat. Jadi bukan berarti aku mengiyakan di hari yang lain untuk bergereja dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Memang hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan. Tetapi kalau ada sesuatu hal pada orang itu yang duluan harus diselamatkan. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita berkali-kali tentang hari Sabat itu sebenarnya. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pada hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami. Engkau memberikan berkat dan kami sehat sampai sekarang juga. Bapa di sorga, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Besok kami akan membaca firman-Mu kembali. Ajari kami terus-menerus Bapa, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami orang berdosa Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tetap Bapa berada di dekat-Mu. Ajari kami Bapa kepada setiap orang yang bertanya kepada kami tentang Engkau. Kami terbatas Bapa, tapi kami yakin Engkau mempunyai infinity jawaban yang bisa kami sampaikan kepada orang-orang yang ingin tahu siapa Engkau. Bapa, berikan kami kesabaran Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.